Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazmi Muzain dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang basic dari ekonomi itu sendiri, yaitu supply and demand. Apa sih yang membentuk ilmu ekonomi? Apakah kekayaan, uang, atau supply and demand itu sendiri? Bukan. Bukan itu semua yang membentuk ilmu ekonomi. Yang membentuk ilmu ekonomi ialah scarcity atau kelangkaan. Lalu di mana supply and demand itu berada? Scarcity memang yang membentuk apa itu ekonomi. Sedangkan supply and demand adalah hal yang krusial untuk ekonomi itu sendiri. Hampir segala aspek yang terkait dengan ekonomi dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran ini tidak terbatas hanya soal harga. Jauh lebih daripada itu, analisis pasar, alokasi sumber daya, sinyal untuk produsen dan konsumen, serta adaptasi perubahan terhadap perkembangan yang berada di lingkungan pasar. Umumnya, orang-orang memahami permintaan itu. Jika harga naik, jumlah permintaan akan menurun. Juga sebaliknya. Dan penawaran, jika harga naik, maka jumlah penawaran akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Itu memang bukanlah hal yang salah, tetapi kurang lengkap. Tentu, untuk kita memahami apa itu permintaan dan penawaran, kita mesti tahu pengertian dari kedua hal tersebut. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang. Pertama, permintaan. Permintaan ialah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Sedangkan penawaran ialah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen untuk menyediakan barang dan jasa kepada para konsumen. Sekarang bagaimana harga bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana hukum permintaan dan penawaran bisa mempengaruhi harga? Pertama-tama, hukum permintaan. Dengan syarat semua hal lain tetap sama, jika harga suatu barang meningkat, maka tingkat permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga suatu barang menurun, maka jumlah permintaan akan naik. Contohnya telur. Misal, penjual telur mematok harga Rp1.000 per butir, dalam sehari bisa menjual sampai 100 butir. Misalnya ayamnya stres karena kekurangan pangan, sehingga pasokan telur itu berkurang dan kini telur menjadi langka. Mau tidak mau, penjual harus menaikkan harga menjadi Rp3.000 per butir. Dan karena kenaikan harga tersebut, tingkat permintaan telur menjadi berkurang. Sehingga yang awalnya terjual 100 butir per hari menjadi 60 butir per hari. Begitulah hukum permintaan bekerja. Sekarang hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi bahwa dengan semua asumsi faktor lain tetap sama, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Kenapa seperti itu? Karena produsen cenderung meningkatkan kuantitas barang ketika harga barang tersebut naik untuk memaksimalkan keuntungan, dan mengurangi kuantitas barang ketika harga barang tersebut turun untuk meminimalisir kerugian. Dan dalam kurva ini digambarkan dengan kurva naik dari kiri ke kanan. Kita ambil kembali contoh telur. Misalnya, harga telur Rp1.000 per butir.
Lalu beberapa bulan kemudian, harga telur menjadi naik, menjadi Rp3.000 per butir. Kita sebagai penjual otomatis ingin menerima keuntungan yang lebih. Oleh karena itu, yang awalnya kita menjual 100 butir per hari menjadi misalnya 300 butir per hari. Seperti itulah bagaimana harga bisa mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Dan sekarang, bagaimana kurva permintaan dan penawaran itu bisa mempengaruhi harga? Konsepnya begini. Ketika kurva permintaan bergeser ke kanan dan kurva penawaran tetap atau tidak bergeser sama sekali, maka harga barang akan naik karena banyaknya permintaan untuk barang tersebut. Kita ambil contoh waktu pandemi. Hand sanitizer sebelumnya itu memiliki harga yang normal. Dan ketika pandemi, karena adanya panic buying, permintaan hand sanitizer meningkat sehingga harga barang tersebut naik secara signifikan. Terakhir, bagaimana penawaran bisa mempengaruhi harga? Dalam kurva, jika kurva penawaran bergeser ke kanan dan kurva permintaan tetap, maka harga akan turun karena banyak barang yang tersedia di pasar. Sebaliknya, jika kurva penawaran bergeser ke kiri, maka harga cenderung naik karena barang menjadi langka. Contoh pasar handphone. Ketika suatu perusahaan handphone mengeluarkan model terbaru dengan teknologi yang lebih canggih daripada yang sebelumnya, perusahaan meningkatkan penawaran di pasar dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dikarenakan banyak opsi pilihan handphone untuk konsumen, maka harga handphone tersebut akan turun. Begitulah bagaimana kurva penawaran bisa mempengaruhi harga.